Kamera on, gua ready, kalian ready? Balik lagi di Jordi Aldian Channel. Welcome back to my YouTube channel. Malu gua. Jadi gini guys, sebelum kita mulai Q&A kita hari ini, Q&A yang gak berfaedah ini, nggak hari ini sih, memang di hari yang sama, aku dapet, sumpah ini gua bukan beli sendiri ya, tapi emang mempromosikan. Ada 4, cuman 2-nya udah diminum. Nih, nah, hop maaf ya, sumpah nih. Kalian lihat nih, lime lemonade, bagus banget tulisan mbak-mbaknya. Lime lemonade ini rasanya enak banget. Kenapa? Karena fresh banget. Mereka ngasih jeruk nipisnya sebiji-sebijinya loh, nyebur ke dalam. Terus yang kedua yang favorit gue adalah yogurt strawberry. Kenapa yogurt strawberry favorit banget? Karena gue suka banget sama yogurt. Dan ternyata di dalamnya dia dikasihin oatmeal. Jadi bukan boba, bukan apapun, tapi dia oatmeal. Seger yang ketiga ada macchiato mango. Nah, gua kagak tahu ya maksudnya ini pakai kopi apa gimana. Udah cobain aja ya. Sodok, sorry sih. Oh, rasanya kayak mango susu gitu, creamy. Enak sih, tapi gue lebih suka yang asam ah. Bukan berarti gak enak ya, ini mah tergantung selera kalian aja. Yang ini fresh milk brown sugar. Nih. Jadi kenyal banget bobanya, enak semuanya. Ya kan kalian tahu ya, hop tuh udah lama banget kan ada di Indonesia. Sebelum zamannya boba booming, Taiti booming, hop udah ada. Jadi salah satu menu legend yang harganya cukup murah, sekitar 20-30. Jadi hop tetap eksis. Emang enak-enak banget sih. Ya gue mau kerja dulu ya. Nih gue catetin di buku pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi gue sebel, lu nanyanya nggak ada yang penting. Kan makin ketahuan kan gue nggak ada kepentingan apa-apa di sini. Mana sih hilang catatan gue? Oh ini dia. Pertama, gue kayak di perpus kayak gini. Jadi pertama, kenapa? Gini deh. Pertama biodata ya kan, kayak tukar-tukaran binder Adinata. Zaman SD banget tuh. Biodata, gue namanya Jordi Aldian Latif, umur 23 tahun tahun ini, lahir tahun 23 tahun ini. Goblok, salah. 7 November 1997,
umur 23 tahun ini kuliah di STPN HI Bandung. Jadi Bandung, masih nanya juga lu. Terus ambil jurusan Tata Boga. Dah, sama situ. Nah, pertanyaan pertama itu adalah kenapa ikut MasterChef? Gue juga nggak tahu kenapa bisa-bisa kepikiran gue ikut MasterChef. Padahal kenyataannya gue masak gak mateng. Jadi gini, karena gue tuh sering di kampus sering lomba, terus sering ya lombanya kalian tau lah, Sayal Interfood, salon kuliner. Dapat medali, gue 5. Gila nggak lu, sombong. Ya meskipun belum pernah gold, cuman silver dan bronze udah. Terus tiba-tiba muncul lah. Aduh, ada lagunya Mahen lagi, kayaknya enak nih sambil nyanyi. Hujan ya kan, aduh. Tadi gue ngomong sampai mana? Oh, gue dapat medali, terus gue pikir kayaknya gue pengen ikut deh. Sesuatu yang lebih challenging lagi, pengalaman yang lebih baru lagi. Apa itu MasterChef Indonesia? Awal mulanya lihat formulir di Instagram, coba daftar, dipanggil audisi Bandung. Udah dipanggil di audisi Bandung. Awalnya tuh gue udah males, sumpah. Males tuh dalam artian gue disuruh datang kan pagi jam 8 ya. Ya lu tau lah, gue kan orangnya, gue Firhan, Ade kan orang-orang rebahan ya. Jadi kayak, aduh astaga naga, gue mager banget, gue bangun setengah 4 pagi, lu bayangin gue ke pasar, setengah 4 pagi, gue ngapain begitu. Biasanya setengah 4 pagi gue tidur. Ya kan, masuk nih suara si mas-mas MC, kebiasaan, berisik, tapi akhirnya tiba-tiba ada yang meniatkan gue, ayo Jor, lu udah dipanggil formulir, masa lu gak ikutan juga. Ya udah singkat cerita, gue ikut, lolos sampai ke audisi, bootcamp, lolos juga, sampai ke galeri. Tahapnya lumayan banyak. Buat kalian yang mau ngerasain, rasain aja nanti sendiri di season 7, abis junior. Pertanyaan kedua, bedanya sebelum dan sesudah di MCI. Bedanya, lu lihat gue apa? Lu lihat gue sekarang. Sama aja, tetap menjadi pribadi yang sama. Jordi Aldian Latif yang sama, yang kerjanya gitu-gitu aja. Cuman bedanya karena ada keluarga baru di MasterChef, gue jadi punya teman banyak. Jadi kalau ke Jakarta, gue tuh yang kayak mau main ntar ketemu Firhan, ketemu Ade, kalau di Bandung ketemu Beo, ketemu Ari, ketemu Kosoni, ketemu Mas Arthur. Kalau di Jakarta ketemu Agina, Mami Ami, Mami Fanti, itu mama-mama haram aku semua. Jadi temannya banyak. Jadi nggak ada yang beda lah. Gitu-gitu aja hidupnya gue. Ya aja belum kelar-kelar tugas akhir gue. Aduh, berisik. Terus rasanya ada di galeri. Bangga banget. Kenapa? Karena gue biasanya nonton, ya basi sih ya kayak gitu. Ya biasanya kan gue nonton, terus gue ada di situ dan bersaing dengan orang-orang yang berkompetitif, yang orang-orang hebat. Orang-orang yang berkompetitif. Ya itulah orang-orang hebat. Bangga sih ya, meskipun gue masak nggak matang mulu ya. Gue juga nggak ngerti kenapa ya. Oh ini ada pertanyaan juga nih, Kak Jordi kenapa masak nggak pernah matang? Nih, perasaan pulang karena makanan sering gak matang. Jadi kelemahanku adalah aku terlalu ngomong apa gue lupa. Terlalu
karena gue terlalu meremehkan, menyepelekan dalam artian misalkan nih gue masak bikin pepes ntar paling 20 menit terakhir gue kukus mateng kok, ntar paling gue bikin ini atau nggak mateng ternyata karena gue terlalu leha-leha di menit-menit awal. Gue bisa masak kok, sumpah demi Allah, ya Allah Tuhan, gue sumpah bisa masak, gue masak enak kok demi Allah. Itu kan jadi bawa Tuhan kan, tapi emang bisa, gue bisa masak, cuman ya karena itu aja. Jadi please jangan nanyain lagi makanan gak matang, gue capek jawabnya. Ada apa sama Beo? Gue tanya Bionya sendiri, gue gak ngapa-ngapain ya sama dia, emang dianya aja ngintilin gue mulu. Tapi guys, kalian harus tahu dia demen sama gue, cinta mati dia sama gue. Kalian gak tahu aja. Enggak, aku sama Bio temen dekat, karena kita awal Bandung tuh barengan, dari Bandung barengan, di kereta barengan. Cuma dia dulu jutek banget, lu lihat aja sendiri kan mukanya dia tuh kalau misalkan lagi diem kayak apa, kayak yang mbak jutek. Udah rambutnya dulu mah merah banget sumpah, rambutnya merah banget kayak biduan dangdut, tau gak? Cuman ada aja yang demen sama dia, gue mah heran. Suaranya dibuat-buat jelas, nggak bohong, itu suara asli dia. Yang nyuci piring di MCI siapa? Berisik, nggak penting. Kalau gue jawab si Mamang, si Bambang, lu juga nggak ada yang tahu itu siapa. Ada, mereka punya timnya, tapi kan nggak harus disebutin. Bosan lo, nggak usah nanya-nanya kayak gitu lagi. Yang paling ngeselin di MCI siapa? Yang paling nyebelin Ade sih. Ade kalau udah ngomong nyerocos mulu, anjir, kayak tau nggak lu? Kayak knalpot bajai, pepet, nggak berhenti. Apalagi kalau kita udah ketemu bareng-bareng. Cuman kadang masa-masa itu bikin kita kangen sih. Ya kangen karena memang dari awal kita udah barengan. Awal mulanya tuh ya behind the scene-nya kita satu apartemen sama Firhan, Ade, Julian. Gua sekamar sama Firhan, Julian sama Ade. Nah dari situlah tuh mereka pada, kita jadi deket, main bareng kemana-mana, main bareng, ngobrol bareng. Sampai akhirnya setiap kita lolos kita yang kayak seneng gitu. Keren banget ya kita berempat-empat bisa masuk galeri. Konten masak cepet dong buat anak kos. Lu di kosan juga udah capek. Pulang kuliah, pergi pagi, pulang kuliah sore. Belum lagi ya kalau ada organisasi pulang lu malam. Gak usah gegaya-gegayaan lu bikin tutorial masak YouTube ala-ala anak kosan. Ntar gue bikinin lu kagak masak, awas lu ya pada. Ada tips nggak buat kurusan? Gue aja naik 10 kilo. Gue naik 10 kilo. Ngegas kan gue. Gue naik 10 kilo di Masterchef gara-gara apa? Nih, jadi kenapa agak ada banyak yang berat badannya naik? Kecuali siapa? Ko Erik turun tuh berat badannya karena dia diet. Sisanya nggak ada. Karena setiap kita bete, kita kan dapat nasi kotak. Ya sometimes kita bosen dong sama nasi kotak. Kita punya Menteri Pemberdayaan Rakyat Jelata, Menteri Ekonomi dan Pangan, Menteri Kesejahteraan Rakyat Jelata. Siapa? Tidak lain tidak bukan Mami Fanti. Aku cuma mau ngucapin makasih banyak buat Mami Fanti. Meskipun dia mami haram aku yang kadang menyebalkan, sama Mami Ami juga ya. Tapi dia mensuplai gizi anak-anak MCI. Jam 10 malam, jam 11 malam dateng nasi padang. Dateng. Waktu itu pernah apa ya? Sate padang, sate ayam. Nggak main-main guys. 100 tusuk sekali datang sama lontong. Gimana kita udah masuk stres jadi dikasih makanan kan? Oke dong. Jadi makasih banyak buat Mami Fanti. Ini aku ngomong yang baik-baik Mami Fanti bayar ya. Kak, bagaimana cara kakak mengatasi rasa nggak nyaman atau menyedihkan yang kakak alami? Ini agak serius ya ngomongnya ya. Gue agak males nih, ini gue kalau udah serius cakep loh ngomongnya. Gue temenin.
Ini asam. Rasa nggak nyaman, rasa sedih itu pasti ada. Dan kalian tidak bisa menghindari itu. Karena dari situ juga kalian harus pasang mindset, karena dari situ juga bisa membuat kalian kuat. Bisa membuat kalian menjadi pribadi yang lebih tegar. Oh, Rosa kali tegar. Jadi setiap ada kayak gitu, pokoknya nggak usah menganggap itu berlebihan. Jangan pernah menganggap bahwa hidup kalian tuh buruk. Enggak, yang buruk tuh hanya hari ini. It's just a bad day. Asik. Just a bad day, not a bad life. Jadi buat kalian yang merasa sedih, tidak nyaman atau apapun, jangan berkecil hati karena bukan kalian doang yang sedang sedih. Banyak orang di luar sana yang sedang sedih. Cuman gimana caranya kalian menutupi itu, dan jangan sampai itu mendistract kalian untuk menjalani kegiatan sehari-hari di hidup kalian. Ada yang nanya gini, kenal Firhan dari MasterChef apa dari kuliahan? Kenal Firhan tuh dari kuliah. Aku seumuran sama Firhan, gue seumuran sama Firhan, sama-sama 97. Cuman waktu itu Firhan daftar 2015, keterima dia. Kalau gue antara kurang beruntung sama agak-agak goblok, ya mirip dikit lah ya. Jadi gue nggak lolos, gue kerja dulu setahun, selesai kerja setahun, gue daftar lagi. Jadinya ketika Firhan semester 3, gue semester 1. Gue jadi basicnya dia. Dan ternyata setelah lulus kita ketemu lah di MasterChef, dan kita langsung yang, weh, dia ramai banget karena dia nggak punya teman guys selain gue dulu. Terus, oh ya, ada yang nanya kalau mau ikut MasterChef Junior daftarnya kemana? Pendaftarannya belum dibuka, jadi kalian stay tune aja di RCTI, di akun RCTI, di Instagramnya, di websitenya, ntar juga pasti keluar sekitaran bulan Mei lah. Nah, ini ada yang nanya tips and trick biar jadi tips and trick biar keterima jadi peserta MasterChef. Apa ya guys, gue nggak bisa nge-share apa-apa guys karena ya gue gini-gini aja. Gue juga ngerasa bersyukur ya bisa diterima. Sebenarnya mereka nggak nyari apapun, yang penting kalian punya karakter. Dan kalian pede aja gitu, pede dalam artian punya pede masaknya, pede ngomongnya, biar kalian dapat nilai plus. Sama jangan lupa berdoa sama Tuhan, karena doa dari Tuhan dan restu dari orang tua itulah yang paling utama. Bacot. Aduh, maaf. Impian yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Aku mau fokus YouTube aja dulu. Ya niat awal kamu jadi celebrity chef, tapi ya udahlah. Berkaca dari omongannya Chef Juna, nasihat Chef Juna bahwa ketika kamu when you want to be a celebrity chef, you should to be a professional chef first. Pertama, ketika ya kenapa? Karena when you have basic, when you have experiences, ya kamu tuh semakin kuat. Jadi bukan kamu besar karena entertain, tapi kamu besar karena memang kamu punya basic profesional dan kamu ditaruh di entertain. Itu kata-kata Chef Juna yang aku selalu ingat. Sekarang ngapain? Begini-gini aja aku lontang-lantung. Sama lah kayak Ari sama Beo. Ya benar, Ari sama Beo. Kak belajar masak dari umur berapa? Salam dari Bali. Semeton Bali. Gue kalau udah ngomongin Bali inget seputu dah sumpah ya. Blik. Mana sepatu? Putu tuh selalu kocak sumpah. Sering diledekin sama Firhan yang lebih ngerti gayanya Putu. Belajar masak tuh dari mama, dari nyokap. Cuman ikut-ikut doang. Dia masak di dapur kayak gimana. Dan gara-gara itu gue langsung yang pengen deh gitu. Pengen deh jadi nari balet. Gue pengen deh gue masak gitu. Ya udah gue nggak belajar apa-apa, gue cuma belajar learning by doing aja selama di sekolah, di kampus gitu. Tapi enak sumpah makanan gue, belum nyobain aja, lupa ada makanan gue. Bacot. Ceritain sifatnya Ade, Julian, Firhan. Aduh, gue agak males ya mencampur adukan mereka. Tapi ya udahlah, karena gue sahabatan ya, jadi ya udahlah.
Pertama deket ya sama Firhan. Kenapa? Karena Firhan tuh emang udah dari awal kenal. Julian tuh nih, memang hidup tuh butuh pelengkap sumpah. Di saat kayak misalkan kita punya makanan pedas semua 3. Julian tuh ibaratnya makanan netral gitu. Asam enggak, manis dikit iya. Jadi netral. Nah jadi ketika 3-nya ribet, Firhan adik gua, Julian tuh yang netral, yang diem, yang nggak boleh gitu dong kalian gitu. Kadang lama-lama juga gayanya gua kadang sebel, 4 sama Julian. Tapi gimana ya, fans dia banyak lah, ya udahlah. Percuma tato doang dia, ternyata hatinya baik guys. Kalau adik dari awal emang mulutnya nyerocos, cuman dari awal gua ketemu di lift ya, diem anjir sumpah, orangnya diem yang cuman yang gitu. Lu tau kan lu kayak mbak-mbak jaga pintu depan, halo gitu. Ternyata pas udah ngomong, aduh, gue udah gak ngerti dah, sampah banget mulutnya. Ya mau gimana lagi, ternyata kita dipersatukan. Kalian setuju gak sih kalau misalkan someday kita kepikiran bertiga akan membuat YouTube talk show gitu, tapi kita bertiga. Nah, akan senyinyir apa dan akan setolol apa kita membawakannya? Seru nggak kalau misalkan suka subscribe di bawah? Kok subscribe di bawah? Komen di bawah. Pertanyaan terakhir. Gue capek ngomong mulu, sumpah. Q&A capek juga. Ngap gue sumpah. Oke, jadi gini deh. Suka dukanya sama di MasterChef gimana? Jadi topik seputar MasterChef aja ya. Suka sukanya adalah gue ketemu banyak teman-teman, ketemu banyak keluarga baru, ketemu dengan orang-orang entertain, tahu entertain itu apa, dan seru. Yang biasanya cuman masak biasa sekarang diwaktuin. Ya pokoknya banyak banget lah perubahannya. Dukanya adalah ketika tayangan selesai, kita udah susah untuk kumpul. Karena quotes dari gue adalah, pertemuan itu pasti ada. Kita selalu bertemu siapapun. Kita selalu bertemu dalam kondisi apapun. Tapi jangan lupa, setiap pertemuan dimulai, pasti ada perpisahan di belakangnya. Aduh, gue kalau udah kayak gini keren banget dah. Bacot. Buat kalian yang tadi ngerasa minder segala macam, pertemuan, pembahasan segala macam udah dibahas semua di akun YouTube channel ini. Jangan ditonton deh kalau bisa ya, soalnya gue aja bingung mau ngomong apa. Jadi ya udahlah, ntar kita lanjutin di Q&A season 2 atau nanti akan food review lagi. Gue nggak tahu ya akan yang mana, tergantung gue aja maunya yang kayak gimana moodnya. Oke? Jori pamit undur diri. Bye-bye.